Upah minim dan sering dilanggar haknya menjadi persoalan utama buruh perempuan di Indonesia. Mereka pun tidak kenal lelah memperjuangkan keadilan. Salah satu bentuk perlawanan dilakukan buruh perempuan lewat radio komunitas Marsina. Menjepit kerang dijepit gelombang batu. Pasang kuping biar terang. Yuk kita dengarkan Marsinah FM yang paling jitu. Asik. Di pabrik, setiap hari Ari menyapa para pendengarnya. Tidak ada. Sejatinya ia bukan hanya seorang penyiar radio, tapi juga seorang buruh. Teman-teman alami di pabrik. Jadi bisa cerita nanti kita. Februari 2012, Ari dan teman-temannya sesama buruh mendirikan Radio Marsina. Disinilah mereka berdiskusi dan saling bertukar informasi tentang perempuan. Radio komunitas perempuan gitu kan, yang mengangkat isu-isu tentang perempuan, terus yang mengangkat juga tentang hak buruh perempuan gitu. Jadi menyenangkan deh gitu. Kita nggak cuma hanya siaran-siaran aja, tapi menyampaikan informasi-informasi tentang politik yang sedang berkembang. Nama Radio Marsina diambil dari seorang aktivis buruh perempuan asal Jawa Timur yang pada tahun 1993 hilang diculik dan ditemukan mati mengenaskan dengan tanda-tanda penyiksaan berat. Militer diduga terlibat dalam kasus yang tak pernah tuntas ini. Karena dia memperjuangkan haknya, dia dibunuh gitu. Dan sampai sekarang kasusnya belum selesai dan orang tidak boleh lupa terhadap kasus Marsinah. Dari pembunuhannya, kenapa dia berjuang sampai kemudian dia tewas, dan yang paling penting dia adalah buruh perempuan. Di mana dia berani bicara di saat semua orang itu belum berani bicara. Sejak tragedi Marsina hingga kini belum banyak perubahan. Diskriminasi dan pelanggaran hak terhadap buruh, utamanya perempuan, masih terjadi. Inilah yang menjadi fokus siaran Radio Marsina. Tujuan dari Radio Marsina FM adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan ya terhadap buruh-buruh perempuan, untuk mengetahui haknya sebagai buruh dan perempuan ya. Sebagai buruh dan perempuan, sekaligus untuk berani bicara terkait hak-haknya. Radio inspiratif ini bagaikan secercah harapan bagi buruh perempuan untuk menuntut keadilan. Dian dan Ari menginginkan radio ini terus berkembang dan meneruskan perjuangan Marsina. Harapannya Radio Marsina didengar, ya, memperoleh banyak pendengar, kemudian membuat buruh-buruh perempuan berani bicara gitu, ya mengetahui hak dulu lah, mengetahui hak, semakin banyak yang mengetahui haknya, lalu kemudian berani bicara, memecah kebisuan gitu, memecah kesunyian, supaya ya tidak bisu lagi gitu, tapi berani bicara. Gitu. Marsina itu orang biasa, perempuan biasa, tapi dia bisa memperjuangkan haknya sampai dia meninggal gitu. Jadi kita mengambil kenapa Marsina gitu. Orang yang sangat sederhana gitulah. Jadi kita mau bikin ikon sederhana tapi kita bisa meluas. 13 juta unit kendaraan bermotor diperkirakan hilir mudik di jalanan Jakarta. Banyaknya kendaraan pribadi ini menjadi faktor utama kemacetan. Tapi masyarakat memiliki alasan. Selain belum tersedianya alat transportasi yang nyaman, menggunakan kendaraan pribadi juga menunjang perekonomian mereka. Benarkah demikian? Simak liputan reporter Tempo TV, Reski Reza Pratama. Setiap hari Rian selalu menggunakan sepeda motornya.
Karyawan staf pemasaran sebuah perusahaan di Jakarta ini merasa aktivitasnya sangat terbantu dengan kendaraan pribadi. Kendaraan itu kayak kaki kita. Kita mau kemana-mana kan tanpa kaki kan susah. Kendaraan ini syarat jadi kaki, entah motor, entah mobil, sangat penting. Dia menunjang pertama. Satu, kenapa orang seperti saya atau mungkin yang lainnya membutuhkan kendaraan pribadi sebagai penunjang aktivitas, efisiensi waktu. Terlepas dari persoalan kemacetan Jakarta, Rian dan juga pengguna kendaraan pribadi lainnya beranggapan kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki berperan dalam menunjang pendapatan. Artinya dengan ada sepeda motor kemudian akan ada lapangan pekerjaan baru kan gitu. Nah, jadi apakah ini hanya sekedar untuk prestis? Sebagian mungkin iya, tetapi sebagian besar lainnya ini adalah lapangan usaha gitu. Menurut data Polda Metro Jaya, pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 11 hingga 12% per tahunnya. Tahun 2012 diperkirakan jumlahnya akan mencapai lebih dari 14 juta unit. Data tersebut memperlihatkan kecenderungan masyarakat lebih memilih berkendaraan pribadi sebagai sarana transportasi utama. Manakala sarana angkutan umum itu tidak memadai dalam hal ini dalam jangkauan waktu, biaya, keamanan, kenyamanan, masyarakat akan membuat pilihan sendiri. Jadi masyarakat, masing-masing masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga akhirnya menentukan pilihan sendiri terhadap sarana transportasi apa yang saya perlukan. Mencermati kondisi masyarakat yang sangat ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, Kementerian Perhubungan berharap regulasi yang ada akan memperbaiki sistem transportasi publik yang ada. Jadi kalau dari Kementerian Perhubungan itu adalah bagaimana kita menggerakkan orang, jadi bukan menggerakkan kendaraan. Nah, itu sudah dibuat satu regulasi di mana yang disebut dengan namanya manajemen lalu lintasnya. Di situ ada demand management. Jadi bagaimana membuat orang itu bisa bergerak tapi tidak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di sini yang utama penunjangnya adalah angkutan umum. Bagaimana orang mau beralih dari menggunakan kendaraan pribadi kepada kendaraan umum. Selama regulasi dan sistem transportasi masih belum bisa dibenahi, kemungkinan semakin banyak masyarakat yang memilih kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum.